Udah berapa kali aku bilang, kalau mau masuk kamar ini, harus ngetok dulu. Ya udah, kenapa? Bosen. Ya udah, jajan, makan es krim, main game, scroll sosmed, ya udah. Lakuin aja apapun itu yang bikin kamu gak bosen. Kenapa harus kesini? Tugas aku di sini bukan buat menghibur kamu. Tuan Putri, please. Aku bukan badut. Aku bodyguard kamu. Bodyguard. Bodyguard yang kamu bayar buat melindungi kamu dari semua musuh yang kamu punya. Udah, itu aja. Pekerjaan aku hanya itu. Tidak lebih. Menurutmu aku gak usah berlatih dan main sama kamu aja gitu hari ini? Kemarin, aku bisa main sama kamu karena emang aku lagi rest day. Itu pun aku turutin karena kamu cuma mau minta buat jalan-jalan di taman. But today is not a rest day. Sesuai kontrak, kalau misalkan aku emang lagi ada latihan, aku boleh nolak permintaan kamu. Aku punya hak, kecuali ada hal genting yang harus aku hadiri atau aku tindak. Terutama itu berkaitan dengan kamu. Lagian kamu punya asisten lain. Kenapa gak sama mereka aja? Gak mau bahas orang lain. Yaudah. Gini, kamu masih punya banyak pilihan lain untuk melakukan kegiatan lain daripada ngedatengin aku, ngegangguin aku. Maksudnya aku bisa take a break hari ini doang, itu gimana sih? Hei, Tuan Putri. Kamu sendiri tahu kalau orang-orang yang ngincar kamu buat ditangkap itu sebanyak apa. Sehari aja, aku istirahat di hari yang seharusnya aku latihan. Itu bisa bikin aku tumpul. Dan kalau aku tumpul, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari penjahat-penjahat yang siap nangkap kamu? Kekuatan dibuat dari disiplinnya kita dalam berlatih. Kekuatan bukan dikirim terus tiba-tiba ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh. Analoginya sama kayak pas kamu nyari duit. Karena kamu disiplin, mulai dari berjualan, belajar, akhirnya bisnis kamu bisa sampai segede sekarang. Lagi pula seharusnya kamu belajar bela diri juga. Udah berapa kali aku minta kamu belajar, tapi kamu masih ngelak. Alasannya mager lah, meeting lah. Hei, aku emang dibayar sama kamu buat melindungi kamu. Tapi kalau kamu sepenuhnya bergantung sama kekuatanku, mungkin suatu saat aku akan kalah. Gak ada yang tahu. Aku tahu, aku akan menangin semua pertarungan cuma buat bikin kamu selamat. Aku tahu. Tapi gak menutup kemungkinan aku bisa aja mati gara-gara melindungimu, Tuan Putri. Ya, kalau ada yang nembak, tanpa ragu aku akan langsung melindungi. Aku bodyguardmu. Kalau cuma sama peluru aja aku takut, maka aku gak layak dibilang bodyguardmu. Orang yang siap melindungimu dari segala macam mara bahaya dan memberi kenyamanan untukmu, mau dalam kondisi apapun itu. Dan sebelum kamu bilang kalau bosan dan kebosanan itu ada kaitannya sama kenyamananmu, kenyamanan tidak sama dengan menghiburmu di kala bosan. Sekali lagi, aku tekankan, aku adalah bodyguard dan bukan badut. Begini. Kamu tahu kalau orang lagi bosen terus ngerusak kegiatan orang lain,
itu bukannya gak sopan dan mengganggu ya? Oke, gini. Coba kalau aku balik. Aku yang gangguin kamu pas kamu lagi kerja atau meeting. Gimana? Ya jangan seneng karena kamu jadinya gak harus kerja. Kalau gitu aku juga gak bakal gangguin kamu biar kamu terus-terusan kerja dan kamu gak gangguin aku. Udah, sana, mendingan. Yaudah, gini ya. Kamu mau apa? Ya, gak mau apa-apa gimana? Mau di sini doang. Aku gak ngelarang kamu di sini karena ini adalah rumahmu. Tapi sekali lagi aku lagi latihan dan kamu selalu mengganggu dan mengajak bicara. Yang pertama, aku gak mungkin mengabaikan kamu sebagai bosku di sini. Dan yang kedua, aku gak suka latihan diliatin sama orang. Ya, makasih atas pujian ototnya. Ya, enggak perlu alasan spesifik kenapa aku gak suka diliatin sama orang pas lagi latihan. Iya, kalau pakai alasan belajar. Yaudah, gini, saya punya saran. Kalau kamu bosen, kamu bisa keluar negeri atau semacamnya mungkin. Ya kalau nggak maunya apa? Ya kamu berkali-kali bilang mau di sini aja. Tapi kembali lagi, ini adalah ruanganku. Tolong, ini adalah ruanganku satu-satunya di rumah ini, di mana aku bisa merasakan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Yaudah, gini. Aku minta kamu pergi ke kamar lagi dan belanja barang-barang lucu. Gimana? Ya, itu lebih exciting, bukan? Tuan Putri, aku tahu, mungkin uangmu di rekening dan asetmu itu tidak ada apa-apanya. Tapi kurasa kamu gak perlu motong gajiku buat ngejajanin kamu yang jauh lebih kaya daripada semua kekayaan 9 naga yang dijumlahin. Ya. Kamu akan bilang kalau rasanya beda kalau kamu beli pakai uang sendiri dan dibayarin orang terdekat. Iya. Aku orang terdekat, iya. Emang kamu dasarnya no life tau. Udah gak punya hidup, gak punya sahabat, gak punya temen, gak punya kenalan lagi. Makanya kalau lagi luang tuh berteman sama orang. Jadi orang kok ansos banget. Jangan musuh doang dibanyakin, makanya diincar mulu kan sama musuh. Jangan ketawa. Tuan Putri, aku gak akan bosan-bosan bilang begini. Tolong cari teman dan kehidupan. Kamu udah terlalu banyak halu gara-gara dengerin ASMR roleplay terus setiap hari. Sejak kapan aku teman kamu? Iya, kalau aku bukan bodyguard kamu, mungkin aku juga gak akan milih temenan sama orang manja dan centil kayak kamu. Ya untung bisa cari duit sih. Udah aku transfer 80 juta, cukup? Aku punya saran. Lebih baik kamu pilih belanja dan habisin uang itu tanpa sisa sekarang. Karena aku akan membawa kamu ke atas ring buat aku jadiin samsak. Hei, Tuan Putri, perlu berapa kali lagi aku bilang ini ke kamu? Tolong dengan sangat. Jangan bilang suka sama aku setiap hari saat ketemu sama aku.
Kalau kamu nggak bisa tanggung jawab sama konsekuensi yang akan kamu hadapi ke depannya, kamu nggak seharusnya melakukan ini. Dengerin ya, kamu kalau kayak gini terus, Halo Tuan Putri, ada masalah apa? Tahu dari mana ya? Tahu dari mana itu kurang penting. Yang penting adalah sekarang kamu stres kenapa? Begini, kalau kamu lupa, aku pernah masang sensor di tubuhmu untuk mendeteksi jantung dan juga level stresmu ketika di atas rata-rata. Jadi sekarang, kamu stres kenapa? Oh, kerjaan. Maaf, sebenarnya aku gak terlalu peduli soal kamu stres karena kerjaan. Pendeteksi stres itu cuma ada buat mendeteksi kamu kalau lagi dalam bahaya atau enggak. Sedangkan sekarang, kondisimu itu sekarang stres karena pekerjaan dan juga kewajibanmu, bukan karena ancaman musuhmu. Dan sesuai dengan kontrak, aku tidak perlu mengintervensi hal yang tidak berkaitan dengan keamanan dan kenyamananmu dari ancaman luar. Kalau begitu, biarkan aku mematikan pendeteksi stres itu sementara. Permisi. Aku izin mendekatimu sebentar. Tenang, ini gak akan sakit. Ini cuma metode pelepasan stres. Jadi, mau peluk? Hey, tadi kayaknya lagi marah-marah, lagi kesel. Sekarang langsung meluk kayak gini. Gimana sih? Gak konsisten banget tau. Iya. Gak usah dilepas. Tuan Putri, jangan dilepas. Sini. Ya, peluk aku yang kenceng. Ya, gak apa-apa. Ya, aku nyebelin tadi. Ya, aku juga nyebelin tadi pas di kamar. Ya. Iya, aku selalu nyebelin. Iya. Langsung piting aja aku, piting. Pukul. Ya udah yang kenceng aja nggak apa. Ya nggak apa-apa. Nggak sakit. Masa sakit sih? Nggak mungkin lah. Kamu stres ya? Kerjaan? Gak apa-apa ya. Wajar kok kalau kamu kesel sama divisi-divisi kamu. Apalagi belum selesaiin kerjaan kan. Emang nyebelin itu bawahan-bawahan kamu itu. Bukannya selesaiin kerjaannya cepet-cepet. Kasihan Tuan Putri. Gak apa-apa ya. It's okay. Kamu pasti capek ya. Maaf ya, tadi aku malah ngusir kamu. Udah dihabisin itu uangnya. 80 juta langsung habis. Ya. Yang bener aja sih kamu. 80 juta itu udah cukup buat hidup seseorang dalam 1 tahun tau. Kamu ngabisin dalam waktu
Nggak ada, kita pisah cuma sejam doang paling. Iya, 3 jam. 3 jam 56 menit 5 detik. Sekarang jadi 10. Udah beli barang-barang lucu? Oh, belum nyampe. Makanya kesel. Ya, cuma terpuaskan sesaat doang. Sekarang masih nunggu. Tuan Putri mau dibawain coklat atau matcha? Cuma butuh aku. Hei, ini bukan saatnya buat gombal. Kamu malah bercanda-bercanda kayak begini, padahal kamu kan lagi sebel loh. Iya. Iya, kamu cuma butuh aku ya. Iya, cuma butuh aku. Kalau gitu aku akan terus di sini buat kamu, Tuan Putri. Aku di sini ya. Jangan khawatir. Aku akan nemenin kamu sampai kamu stresnya hilang. Masa kamu lupa? Itu kan juga jadi tugas buat aku. Harus menghilangkan stresmu itu. Ingat kan? Kenyamanan. Coba ulangin lagi. Mau cium? Kayak aku salah denger deh. Hei, itu gak sopan. Gak sopan. Tahu? Itu bukan jenis kenyamanan yang aku berikan ke kamu. Seharusnya itu diberikan calon suamimu nantinya. Hubungan kita adalah bodyguard dan bos. Oke? Gak seharusnya kita melakukan lebih dari pelukan. Ingat, di kontrak jelas kamu sendiri yang nulis aku gak boleh kontak fisik lebih dari pelukan sama kamu. Emang kamu mau aku langgar kontrak itu dan bikin hubungan kita putus dari bodyguard sama bos? Ya kalau kamu mau kayak gitu, berarti kamu harus putusin kontrak itu. Itu ciuman pertamaku. Jaga baik-baik ya. Hey. Jangan terlalu liar begini. Ya. Nanti kalau lip tint kamu gak bisa dihapus nih, gimana? Hey, dengerin aku dulu. Aku emang udah ngelewatin batas kontrak duluan. Tapi kalau kamu begini, aku juga bisa laporin kamu ke polisi. Soalnya kamu udah bikin aku makin jatuh cinta sama kamu. Iya. Soalnya kamu udah bikin aku makin jatuh cinta sama kamu. Nggak salah dengar kok. Kalau kamu nggak bisa tanggung jawab sama konsekuensi yang akan kamu hadapi ke depannya, kamu nggak seharusnya melakukan ini. Dengerin ya. Kamu kalau kayak gini terus, kayak anak kecil aja. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia senang atau justru berhenti ngomong suka sama aku setiap hari ya? Ya perasaan apapun itu, anak itu nggak bisa ditebak kalau pakai nalar manusia pada umumnya sih. Ya udahlah, ntar juga dia bakal tahu perasaanku. Hey, kamu sendiri yang confess sama aku setiap hari. Dan kamu gak salah. Aku emang suka sama kamu. Dari awal, aku kerja sama kamu. Aku udah naruh mata sama kamu. Emang kamu kira wajahmu yang cantik dan imut ini bisa lepas dari pandanganku?
Tentu tidak, Tuan Putri. Manis. Ini rasanya Lipton ya, ternyata. Well, not bad. Let me try it one more time. Well, just to make sure everything is under control. Sorry, kayaknya aku perlu cobain lagi deh. Oh, oke. Sekarang kamu takut Liptonnya habis. Hei, nggak perlu takut. Uang aku masih banyak buat kamu beli Lipton lagi. Mau kamu beli sama perusahaannya juga silahkan. Habiskan uang aku sesuka kamu, Tuan Putri. Aku emang kelihatan punya duit lebih sedikit daripada kamu. Tapi jangan lupa, aku juga punya kekayaan melimpah dari bekerja keras. And of course, aku mau Tuan Putri yang menghabiskan uang hasil kerja kerasku. Karena memang itu alasan aku bekerja, Tuan Putri. You can take my job and my money, tapi aku yakin kamu gak akan ngelupain atau bahkan ngelepasin aku. Nggak akan sama sekali. Setelah apa yang barusan aku lakuin ke kamu. Ya kan, Tuan Putri? Mau lagi? Sini. Ketahuilah, ini semua udah aku tahan-tahan dari hari pertama kamu bilang suka sama aku. Yang aku gak tahu, kamu itu beneran suka sama aku atau sebenarnya kamu lagi nggodain aku doang. Well, gak apa-apa sih. Mau kamu nggodain aku doang atau bercanda doang, aku tahu pasti aku bisa bikin kamu suka sama aku. Atau bahkan tergila-gila sama aku. Kalau memang belum, tunggu tanggal mainnya. Dan tolong jangan menyesal sedikit pun sama keputusan ini. Karena aku pun gak akan mundur lagi dari keputusanku yang sekarang. Aku mau bawa kamu ke hubungan yang gak pernah kamu rasain sebelumnya. Menikah, Tuan Putri. Hey, kalau aku bertindak nekat begini, aku punya rencana masa depan yang jelas. Aku bukan laki-laki yang menikahi orang tanpa rencana apapun, atau bahkan melewati kontrak kerjanya sendiri tanpa rencana apapun, yang akhirnya membuat rumah tangga hancur lebur. Permata berharga kayak kamu, Tuan Putri, kamu gak boleh sama orang lain. Gak boleh ada yang punya kamu selain aku. Kamu bolehnya cuma sama aku. Oh, pertanyaan menarik. Kalau akhirnya kamu sama orang lain, dia harus lewatin aku dulu. Kenapa? Ya jelas, aku bodyguard kamu. Aku bodyguard kamu. Aku melindungi kamu. Dan seharusnya suamimu di masa depan juga bisa melindungi kamu. Kalau dia gak bisa melindungi kamu, gimana dia bisa memimpin rumah tangga itu? Aku gak bakal ngadu apa-apa kok. Dia cuma harus menghadapi aku di ring. Suruh dia adu tinju sama aku. Kalau dia menang, dia boleh ambil kamu. Ya, serius. Dia boleh ambil kamu kalau dia menang. Aku gak akan narik kata-kataku.
Hmm. Oh, jadi kamu takut aku kalah? Kamu khawatir sama aku ya? Berarti kamu maunya sama aku dong. Hei, Tuan Putri, dengerin aku. Kalau itu untukmu, untuk Tuan Putri yang aku cintai, aku gak akan kalah dari siapapun. Percayalah, aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Apa aja. Udah lebih tenang? Syukurlah kalau udah lebih tenang ya. Tapi kayaknya masih dak-dikduk nih. Kenapa ya? Oh, iya. Bukannya kamu harus kerja ya? Oh, kerjanya dilupain? Berarti terapi pelepasan stresnya berhasil ya. Berarti kalau gitu aku udah boleh ngelepasin kamu dan aku balik latihan. Oh, iya. Kenapa? Gak usah. Astaga, bandel banget sih. Emang boleh bandel kayak gini? Bandel sama bodyguard kayak begini. Kamu ini bos aku loh. Oh ya, kamu bakal mecat aku ya? Sebelum kamu mecat aku, kamu mau meminta segalanya dari aku. Oh, kalau gitu, aku pastikan kamu gak akan mencat aku sama sekali. Dan bahkan kamu gak akan ngeluarin kata-kata pecat itu lagi dari mulut kamu. Oke. Sini, mendekat lagi. Tuan Putri, aku izin ya. Hei, kenapa mukanya kayak gitu? Kamu cuma tiduran di atas meja doang loh. Kenapa tegang gitu? Oh, kamu gak tegang ya? Mungkin kamu bisa bilang kamu gak tegang, tapi jangan lupa, tubuh kamu gak bisa bohong kalau kamu lagi sangat amat senang semua ini terjadi. Lihat, jantungmu gak karuan. Heart monitor di tangan aku nih, yang mendeteksi jantungmu ini bisa meledak loh. Kamu sebegitu sukanya sama aku ya, sampai gak bisa nahan deg-degan. Iya, iya, kamu suka banget sama aku. Oh, Tuan Putri, kamu imut banget deh. Muka kamu udah merah banget tuh. Well, padahal ini kan maunya kamu dari awal. Kamu bilang suka sama aku sambil ketawa-ketawa, ngejekin aku. Di depan aku kamu sangat senang lihat reaksi aku yang bingung harus bereaksi seperti apa. Ketus reaksinya. Apalagi pas pertama kali ketemu sama kamu dan kamu godain aku seperti itu. Emang kamu pikir kamu gak lagi godain hewan buas?
Biasanya kamu nantangin hewan buas di depan kandangnya. Tapi sekarang, hewan buas yang kamu tantang itu udah keluar dari kandangnya. And I hope you don't regret it, princess.